Ya, shalom saudara, salam sejahtera dalam kasih Kristus Tuhan kita. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Samuel Marapsyauta di Dayakolot. Hari ini adalah tanggal 7 Maret, di bulan Maret tahun 2021. Kita jumpa kembali, saya bersyukur, senang sekali jumpa dengan saudara karena tetap diberikan kesehatan, kekuatan oleh Tuhan. Artinya kalau kita diberi kesehatan, hiduplah untuk Kristus, amin. Kita mari masuk dalam ibadah kita dengan pujian yang pertama. Percayalah, Yesus selalu menjaga. Dia tak pernah tinggalkan diriku, selalu hadir dalam hidupku. Dia menuntunku, angkat bila ku jatuh. Dia sungguh berarti bagiku. Hari ke hari rasa kasih-Nya, firman-Nya air kehidupan. Suka cinta yang Dia berikan mengalir di dalam hatiku. Betapa indahnya bila selalu bersamanya, damai sejahtera dalam hidupku. Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti. Ke hari rasa kasih-Nya, firman-Nya air kehidupan. Suka cinta yang Dia berikan mengalir di dalam hidupku. Oh, betapa indahnya bila selalu bersamanya, damai sejahtera dalam hidupku. Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih setia. Terima kasih Tuhan buat kasih setia. Engkau begitu baik buat kami pada hari ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kau tetap sertai kami, Kau berkati kami, peliharakan kami. Itu artinya setiap perintah Tuhan kami mau ingatkan minggu ini, kami mau laksanakan Tuhan di hari-hari berikutnya, sehingga kehidupan kami makin hari makin menjadi berkat buat tempat di mana kami tinggal ya Bapa. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak bisa apa-apa ini. Urapi setiap orang yang menyaksikan, bahkan setiap Tuhan jemaat yang menyaksikan, yang lemah dikuatkan Tuhan,
yang mulai Tuhan kurang pengharapan diberikan kekuatan baru. Terima kasih banyak Tuhan yang sakit bahkan disembuhkan dalam nama Yesus. Haleluya. Mari semua yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Baik, saudara, shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Terima kasih buat kehadiran tetap saudara menyaksikan ibadah minggu di Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia di Dayakolot. Nah, minggu yang lalu kita udah belajar tentang jadi jemaat Tuhan, saudara. Bagaimana pentingnya kita menjadi jemaat Tuhan, yaitu kita punya sasaran, punya tujuan. Jadi tidak sekedar kita kayak bangsa Israel berkeliling-keliling terus di tanah di tanah yang tandus, saudara, di padang gurun. Tapi kita tanggalkan padang gurun, kita masuk tanah perjanjian. Mari kita rebut tanah perjanjian itu, di mana tanah perjanjian itu bicara tentang janji-janji Tuhan yang telah Tuhan janjikan. Ketika kita hidup, kita menerima kemaksimalan hidup di dalam kasih karunia Tuhan, di dalam berkatnya Tuhan. Amin. Nah, hari ini saudara, ini tidak kalah penting adalah kita belajar tentang sepakat, saudara. Ya, sepakat artinya kita menanggalkan ego kita mengeluarkan keinginan kita sendiri. Kita menyongsong sebuah tim yang baru, yaitu tim dalam kerajaan Allah, menjadi anggota-anggota yang maksimal di dalam tubuh Kristus. Ya. Mari kita buka Keluaran, firman Tuhan. Dari Keluaran 17 ayat 8 sampai dengan 13. Mari saudara yang ada firman Tuhan di rumah, mari buka Alkitab saudara. Kita akan baca sama-sama dari Keluaran 17 ayat 8 sampai dengan 13. Demikian firman Tuhan. Ini bangsa Israel sedang mau berperang dengan orang Amalek. Ya, pemimpinnya adalah Musa. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Joshua ini adalah anak buahnya atau bujangnya, saudara. Ya, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Ayat 10. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu dan diletakkannya di bawahnya supaya ia duduk di atasnya, dan Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang dari yang satu, seorang dari sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Nah, saudara, ada beberapa hal yang kita pelajari dari firman Tuhan ini. Saudara, perhatiin baik-baik. Yang pertama adalah, saudara, bahwa Musa berperang atau bangsa Israel berperang tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Jemaat yang terkasih, seperti firman Tuhan janjikan di ayat-ayat firman Tuhan, janganlah khawatir, mengucap syukurlah dalam segala hal, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap. Nah, saudara, perhatiin hidup kita, jemaat yang terkasih. Lakukanlah firman Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, di sini dijelaskan adalah ayat 9. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Jadi saudara, harus dipilih orang-orang yang memang punya kompeten di tempatnya masing-masing. Demikian juga dalam keluarga kerajaan Allah. Ada bapak, ada ibu, ada anak, ada suami, ada istri, ada anak. Ada pelayan Tuhan, ada pengerja dan sebagainya, saudara. Sebenarnya mereka bisa diberdayakan untuk menghasilkan kemenangan demi kemenangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Nah, Musa menyuruh demikian. Ya. Nah, apa yang kita harus lakukan sebagai jemaat Tuhan ketika Tuhan atau Allah memerintah melalui firman Tuhan yang kita baca setiap hari? Ayat 10 berkata begini, lalu Joshua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya. Ya, lalu Yosua melakukan seperti yang dilakukan apa kata Musa.
Yosua tidak memberontak, saudara. Ada banyak anak Tuhan hari-hari ini memberontak kepada pemimpin, yaitu firman Tuhan, memimpin kepada Allah, dan berkata ini terlalu berat buat kami. Padahal Tuhan menyertai saudara ketika saudara melakukan apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Perhatiin saudara, ayat 10, lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya, berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur naik ke atas, ke bukit. Nah perhatiin saudara, Yosua tidak pernah protes. Kenapa Musa, Harun, dan Hur kau tidak ikut berperang? Karena Musa harus berdoa melalui tongkatnya, saudara. Ya. Ayat 11, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Jadi peperangan yang sebenarnya adalah di atas bukit. Peperangan yang sebenarnya terjadi di atas bukit, di mana Musa memegang tongkat dan mengangkat tongkat itu. Dan Harun dan Hur menyaksikan ketika tongkat itu turun, kalahlah orang Israel. Tetapi ketika Musa mengangkat tongkat itu, menanglah orang Israel. Sehingga Harun dan Hur melihat hal itu, akhirnya mereka menopang tangan Musa, satu di kiri, satu di kanan, sehingga sampai matahari terbenam. Lihat, yang lebih berat tanggung jawabnya siapa? Yosua apa Musa? Yang lebih berat sebetulnya Musa, sudah. Harun dan Hur di atas. Kenapa? Pemimpin itu saudara selalu saudara, ini otaknya yang mengendalikan, yang menentukan kemenangan. Artinya hidup saudara, kalau engkau mau menang di dalam Tuhan, saudara harus sepakat, saudara. Harus saudara punya sifat sepakat. Artinya begini, kalau istri dibilang harus tunduklah pada suami. Kalau suami, kasihilah istri. Anak, hormatilah ayah ibumu, maka panjanglah umur. Di perusahaan juga demikian. Kalau engkau sebagai menjadi tenaga pemasang, jadilah sebagai tenaga pemasang yang benar dan jujur, tidak korupsi. Bendahara juga demikian. Kalau engkau pegang duit, peganglah duit itu sebagai milikmu sendiri. Jadi engkau tidak boleh korupsi, karena engkau itu merupakan milikmu sendiri. Jadi engkau keluarkan sesuai dengan apa yang perusahaan mau, sehingga dimanapun engkau bekerja ada berkat Tuhan, ada kasih karunia Tuhan. Perhatiin, ketika Yosua melakukan apa yang disuruh Musa mengangkat tangan dengan penuh tanggung jawab sebagai pemimpin. Dia tidak mau menurunkan, karena dia lemah, penat tangannya. Akhirnya ditopang oleh dua orang, Harun dan Hur, sehingga Harun dan Hur menjadi tim yang benar, tim yang baik. Sehingga kalau tim yang baik yang benar akan memenangkan setiap pertandingan, setiap peperangan dimanapun kau berada. Ini adalah sebuah ilustrasi betapa sepakat ada kuasa di dalam kita hidup di dalam takut akan Tuhan, saudara. Sehari ke sehari. Dikatakan ayat yang ke-13, demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemenangan adalah kemenangan di dalam Tuhan. Amin. Demikian juga keluarga. Saat ini adalah masa sulit, masa susah. Ada masa pandemi. Beberapa saya bicara dengan teman-teman, dengan orang-orang bicara, masa pandemi ini masa yang sulit. Ya, penghasilan bisa turun sampai 50%. Makanya banyak orang yang banting setir, ya, yang biasanya melakukan itu dengan tenang, sekarang mereka harus sungguh-sungguh. Ya. Jadi sudah perhatiin baik-baik, kita harus sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Satu kali saya menonton seorang master chef yang memberikan kesaksian. Dia katakan, kenapa engkau bisa lebih sungguh-sungguh ketika engkau berhasil di luar negeri, bukan di Indonesia, tapi di luar negeri engkau bisa berhasil. Apa sebabnya? Salah satu jawaban yang saya senang adalah, I'm far from home. Saya jauh dari rumah. Artinya saya harus sungguh-sungguh. Kalau saya salah sekali ya, sedikit aja, saya dipulangkan. Itu artinya saya tidak boleh salah. Saya harus jadi tim yang benar. Ketika dia menjadi asisten saya, dia sungguh-sungguh melakukan apa yang dilakukan, seperti Yosua melakukan apa yang diperintahkan oleh Musa. Persis seperti apa yang dikatakan oleh Musa, demikianlah Yosua melakukan. Demikian juga anak-anak Tuhan. Engkau membangun rumah tangga, ketika engkau diberkati Tuhan,
di gereja, engkau telah dijelaskan. Suami mengasihi istri, istri tunduklah pada suami. Demikian juga anak, hormatilah ya ibu. Ketika hukum ini engkau praktekkan dan engkau mengambil posisi ya dengan benar, maka kemenangan akan terjadi di dalam rumah tangga orang percaya atau orang Kristen atau jemaat Tuhan atau gereja Kristen Protestan Injil Indonesia. Kita bukan sedang membesarkan gereja kita, tetapi kita sedang membesarkan nama Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Amin. Ya, dimanapun saudara berada, besarkanlah nama Tuhan. Nama gereja nggak perlu dibesarkan, tapi nama Tuhan lah yang perlu dibesarkan. Saya sangat percaya sekali, setiap jemaat yang telah mendapatkan kasih karunia dari Tuhan, kau harus sungguh-sungguh menjadi anggota yang benar. Amin. Berbuah. Nah, kita teruskan saudara. Jadi proses panggilan ilahi ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan, saat pertama kita jumpa dengan Tuhan, kita tuh dipersiapkan lewat sekolah kehidupan, pembentukan bersama Tuhan menuju kedewasaan serupa dengan Kristus. Artinya kalau Kristus telah mati di Kalvari, artinya kita juga harus mati. Hati kita harus matikan. Hati inilah yang paling banyak menghalangi kerajaan Allah memerintah dalam hidup saudara. Hati kita ini, kalau saudara baca di firman Tuhan, hati ini adalah sumber kejahatan saudara. Mari kita tanggalkan hati kita. Mari kita terima Yesus memerintah dalam hidup kita. Ya. Jadi yang kedua adalah hidup dalam akuntabilitas atau mentoring atau saling bertanggung jawab. Itu makanya kita ada komsel namanya Hapruta. Ya, belajar saling bertanggung jawab, saling memperhatikan, saling menegur dan saling menyaksikan. Dan kehidupan di dalam Tuhan sudah tidak ada yang namanya santai enak, tidak, sudah. No glory without sacrifice, ya. Tidak ada kemuliaan tanpa pengorbanan. No glory without sacrifice, ya. No honor without suffering. Tidak ada kehormatan tanpa penderitaan, ya. Semua kita lakukan itu harus dengan benar. Tidak ada saudara kehormatan tanpa penderitaan, ya. Komunitas kerajaan Allah penting untuk saudara. Komunitas itu bicara apa? Hadir saudara. Saudara kalau tidak hadir, bagaimana saudara bisa berfungsi sebagai komunitas? Ya, rumah tangga juga demikian. Coba saudara nikah, terus saudara tinggalkan istrimu. 20 tahun saudara tinggalkan istri, itu bukan berumah tangga. Itu namanya saudara, kita sebenarnya sedang berjalan dalam kebodohan. Kita bilang kita sudah menikah, tapi kita tidak pernah hadir di dalam keluarga kita. Ya, ada banyak istri-istri yang mengeluh, kemana suamiku meninggalkan rumah tangga kami. Anak-anak bertanya, di mana bapakku? Tidak pernah hadir. Padahal dia ada di rumah. Ada, dia masih hidup, tapi dia tidak pernah hadir di dalam ketika anak ujian, hadir ketika anak mengambil rapor, hadir ketika anak butuh dukungan dari bapak. Itu makanya saudara, jadilah tim yang benar, ya. No honor without suffering. Tidak ada kehormatan tanpa penderitaan. Penderitaan artinya saudara harus meninggalkan hati saudara. Ego saudara harus saudara tinggalkan. Mari kita saudara sepakat di dalam kerajaan Allah. Sehingga ketika kita sepakat, ada banyak perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang hebat terjadi dalam kehidupan setiap orang percaya. Kalau saudara perhatiin peperangan orang Israel, dimanapun dia berperang, selalu kalau tidak tangan Tuhan yang memegang, mereka pasti akan kalah. Selalu tangan Tuhanlah yang membuat mereka menang. Tuhan sudah mengajarkan saudara bahwa kemenangan itu tanpa Tuhan tidak ada kemenangan. Makanya saudara, hiduplah di dalam Tuhan. Nah, lihat Matius 18. Mari kita buka firman Tuhan, Matius 18 ayat 19 dan 20. Ini sangat memberkati saya sekali. Dikatakan begini, dan lagi, ini Tuhan Yesus berkata, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, perhatiin, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Kenapa 2 orang daripadamu sepakat meminta sesuatu? Ini bicara tentang saudara keluarga, suami istri, pemimpin, atau di mana saudara tempat berusaha. Ayat 20 berkata, sebab dimanapun 2-3 orang berkumpul dalam namaku, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di situ
aku ada di tengah-tengah mereka. Artinya suami istri, tengah-tengahnya Tuhan Yesus. Bayangkan kalau saudara hidup di dalam Tuhan, sepakat, tengah-tengahnya ada Tuhan Yesus. Apa saja yang kau kerjakan pasti berhasil. Kenapa? Karena ada kuasa ilahi, kuasa yang dari tempat maha tinggi akan mempengaruhi situasi yang ada, mempengaruhi keadaan yang ada. Karena dialah Allah yang maha pencipta langit dan bumi. Dialah yang membuat kita berhasil, bukan karena kita. Kalau kita bisa ada sampai sekarang, itu semata-mata karena Tuhan. Kalau saya bisa ada sehat sampai ini, semua karena Tuhan kita Yesus Kristus. Di masa sulit, ya, sementara orang sulit, tetapi anak Tuhan dipelihara. Kenapa? Di tengah-tengahnya ada Yesus Kristus. Makanya saudara jangan pernah tolak Tuhan Yesus. Ketika kapan Pak saya menolak Tuhan? Ketika engkau mementingkan egomu, ketika engkau membiarkan amarahmu, ketika engkau tipu-tipu kepada dalam usahamu, ketika engkau korupsi, ketika engkau sebenarnya engkau sedang tidak bersama-sama dengan Kristus, saudaraku. Ini jemaat yang terkasih. Jadi ini firman Tuhan yang paling penting dalam kehidupan. 2-3 orang, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Di mana? Di tengah-tengah mereka. Kalau kita orang percaya tahu ayat ini sering dibaca, didengar. Perhatiin, ketika suami dan istri sepakat walaupun keadaan sulit. Perhatiin, kalau engkau di dalam Tuhan dan sepakat, Tuhan Yesus di tengah-tengah saudara, itulah yang akan membuat engkau berhasil hidup. Memang harus ada perjuangan. Lihat Yosua, tidak santai pegang pedang turun lantas dibiarin musuh langsung berjatuhan. Tidak, dia harus angkat pedangnya. Dia harus berani tebas leher musuhnya. Dia berani tusuk musuhnya. Saudara harus berani. Tunjukkan hal, bukan berarti saya ngajarin untuk berkelahi, tidak. Tapi ini menggambarkan saudara kehidupan saudara setiap hari. Saudara harus berani. Apa yang Tuhan katakan, lakukanlah seperti yang apa yang Tuhan perintahkan. Sehingga kemenangan demi kemenangan terjadi dalam kehidupan orang percaya. Amin. Amin. Demikian firman Tuhan, saudara. Mari kita lanjutkan. Lihat tentang mementingkan diri sendiri. Beda orang sepakat dengan orang mementingkan diri sendiri. Yakobus 3 ayat 14. Mari kita buka firman Tuhan. Berkata begini, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Ya. Jadi kalau engkau melayani Tuhan terus masih ada iri hati, ya, terus mementingkan diri sendiri, semua tentang aku, semua untuk aku, semua untuk aku. Saudara, janganlah memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Yakobus 3 ayat 16 berkata, sebab di mana ada iri hati. Yakobus 3 ayat 16 berkata, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ apa? Ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Istri, kalau engkau tidak tunduk, terus engkau bilang, ya, nggak bisa dong. Engkau sebenarnya sedang mementingkan dirimu sendiri. Engkau sedang membesarkan egomu. Dan apa dikatakan firman Tuhan, di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ timbul kekacauan. Makanya ada suami yang selingkuh, ada juga suami yang memang karena dari awalnya dia ingin selingkuh. Karena apa? Dia mementingkan diri sendiri. Ya. Dia ingin nafsunya dipelihara, nafsunya ingin dipuaskan. Kenapa? Dia tidak mengerti hidup di dalam Tuhan adalah hidup harus bertanggung jawab. Hidup harus apa? Saudara pelihara posisi saudara sebagai kepala rumah tangga. Ya. Yehuda 1 ayat 12 berkata begini, mereka inilah noda dalam perjamuan kasihmu, di mana mereka tidak malu-malu melahap dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Mereka bagaikan awan yang tak berair, yang selalu ditiup angin. Mereka bagaikan pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah, pohon-pohon terbantul dengan akar-akarnya dan yang mati sama sekali. Awan tidak ada airnya. Demikian firman Tuhan. Mari kita jangan mementingkan diri sendiri. Ini sederhana sekali. Sepakat itu bicara tentang kita tidak mementingkan diri kita sendiri. Ya.
sederhana setiap hari kehidupan kita. Ada ini dalam setiap kehidupan kita. Menjadi suami juga saudara, jangan mau-maunya sendiri menyenangkan diri sendiri. Mari pikirkan pasanganmu. Makanya kalau kita sudah mulai berumur, saya sering bilang sama istri saya, mumpung kita sehat, mari kita jalan-jalan. Mari kita melihat sesuatu yang baru berdua saja. Untuk apa? Karena masa-masa tua kita, saudara, masa dimana kita harus mulai belajar lebih hari lebih menjadi contoh buat anak-anak kita. Sehingga ketika kita selalu rukun, Mazmur 133 berkata, sungguh alangkah indah dan baiknya bila engkau hidup rukun bersama. Rukun bersama di dalam Tuhan menghasilkan kuasa. Seperti apa? Embun dari gunung Hermon turun ke atas, kepala dan janggut Harun turun masih. Karena kesanalah Allah memerintahkan berkat-berkat. Demikian saudara. Perhatiin, mari kita hidup rukun bersama pasangan kita, ya. Jangan kita rukun dengan tetangga, sementara pasangan kayak kalau bahasa sininya, bahasa Sundanya, jika ucing yang anjingnya tinggal lihat. Jadi jangan seperti begitu. Amin. Biarlah kita menjadi seperti pasangan yang selalu ya, bisa memberikan contoh, bisa memberikan gambaran kepada dunia bahwa ini loh, hidup di dalam Tuhan adalah rukun bersama. Kesehatan itu tidak mahal-mahal, sukacita tidak mahal, saudara. Damai sejahtera tidak mahal ketika kita mengizinkan perintah Tuhan. Allah Roh Kudus memimpin kehidupan saudara yang jemaat terkasih. Saya berdoa buat setiap jemaat. Hari-hari ini mungkin kau sulit, kau susah. Ingat, Tuhan Yesus selalu baik buat saudara. Tuhan Yesus mau melakukan, asal saudara bunyi, tanggalkan egomu, ya, tanggalkan egomu. Mungkin kau berumah tangga terus engkau cerai. Mulai kalau engkau dengar firman Tuhan ini, mari bertobat, minta ampun sama Tuhan, dan minta Tuhan mengurapi saudara. Ingat, tidak ada kata terlambat di dalam Tuhan. Selalu ada solusi, selalu ada jawaban dari Tuhan yang membuat saudara makin hari makin memuliakan Tuhan. So, saudara, kesimpulannya adalah yang pertama, saudara harus belajar komitmen. Komitmen konsisten kepada pemimpin, saudara. Terus saudara menjadi pemimpin juga, saudara harus komitmen. Nah, pimpin saudara keluargamu, suami, bapak, belajar memimpin dengan baik dan benar. Terus istri juga komitmen menjadi istri. Terus komitmen menjadi pelayan. Kalau engkau memang harus melayani, layanilah dengan sungguh-sungguh, jangan dengan bersungguh-sungguh. Hal yang ketiga adalah komit terhadap jiwa baru. Dan orang baru pun ketika engkau diterima sebagai jemaat yang terkasih, engkau harus mau belajar sungguh-sungguh, dan engkau satu kali engkau pun akan menjadi pemimpin. Itu makanya ini harus berjalan terus. Harus berjalan terus. Jangan sampai Tuhan bilang seperti orang yang dikasih 1 talenta, dia ambil talentanya yang 1 diberikan kepada yang 5. Artinya kalau engkau tidak memiliki kerajaan Allah, engkau tidak memiliki kebenaran, engkau tidak memiliki damai sejahtera, engkau tidak memiliki sukacita oleh Roh Kudus, maka semua yang ada padamu akan diambil, diberikan kepada orang yang memiliki melimpah-limpah di dalam kerajaan Allah, saudara. Ini firman Tuhan. Hari ini, siapapun saudara, saya berdoa, mari saudara kembali kepada kasih Tuhan. Amin. Amin. Sebelum kita tutup, mari kita naikkan suara kaki. Serahkan
menyenangkan hatimu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Oh Yesus, Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Firman Tuhan hanya sederhana, tapi berdoa Tuhan, biarlah perkataan-Mu sederhana, terbatas, tapi kuasa Roh Kudus, kuasa firman menjamah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, menjamah setiap anak Tuhan yang sungguh-sungguh mendengar melakukan firman Allah, bahkan jemaat yang terkasih Gereja Kristen Protestan Injil Indonesia di Ekol. Berdoa dalam nama Yesus, setiap keluarga jamaah, mungkin hari-hari ini engkau sangat sulit sekali. Mari ada kuasa Allah, kuasa yang tidak terlihat. Itu ketika engkau sepakat suami istri di dalam Tuhan, maka di tengah-tengahnya ada Tuhan kita, Yesus Kristus, yang sanggup memberikan keberhasilan, yang memberikan kemuliaan buat kerajaan Allah. Kami berdoa Tuhan buat setiap jemaat yang terkasih, keluarga Andri dan istri, keluarga Pak Simon dan Bu Sri, keluarga Eksal juga, bahkan buat orang tua jamaah lawat Tuhan. Berdoa juga buat keluarga Joan dan anak-anak Engkau jamaah dalam nama Yesus. Biar berkuasa sepakat di dalam Tuhan. Mari rukun bersama dalam keluarga dalam nama Yesus. Berdoa juga buat keluarga Kiki Tuhan. Kau berkati lawat dalam nama Yesus, sehingga ketika dia sepakat dengan istri dan anak, ada kasih, ada sukacita, ada kebenaran dari kerajaan Allah menjamah keluarga Kiki. Juga Tuhan hamba berdoa buat keluarga Pastor Bob. Kau berkati selanjutnya dalam nama Yesus, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam nama Yesus. Berdoa juga buat keluarga Tumpah Sina dalam nama Yesus. Kau jamah, ada kuasa sepakat keluarga Joko Mungkir, berkati juga Tuhan dalam pekerjaan dalam nama Yesus. Berdoa juga buat keluarga kami Net Ciauta Tuhan. Kau berkati dalam nama Yesus. Biar hari-hari dia Tuhan menjadi berkat dalam rumah tangganya. Berkati juga keluarga kami, keluarga Ciauta, keluarga besar dalam nama Yesus, dimanapun kau berada. Dalam nama Yesus kau berkati. Keluarga Tante Ingrid juga kau berkati dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Komunitas kami juga Real Father kau berkati dalam nama Yesus. Biar menjadi berkat Tuhan dimanapun kami berada. Berdoa juga buat lingkungan kami, kau berkati Tuhan. Dalam nama Yesus berkati tetangga kami, berkati juga Tuhan siapapun yang menyaksikan, baik tetangga kami atau teman-teman kami, lawan dalam nama Yesus. Biar nama Tuhan dimuliakan jamaah. Biarlah engkau suami dan istri sepakat di dalam rumah tangga. Anak-anak hormatilah ayah ibu. Dalam nama Yesus. Inilah firman Tuhan pada minggu hari. Berdoa juga buat keluarga kami, anak kami Maria Yosis juga Marsa berkati Tuhan. Untuk anak kami yang Clement yang masih sekolah di Jerman dan bahkan yang kau berkati Tuhan. Cita-citanya agar tercapai dengan baik dan benar. Berdoa buat anak kami juga yang dia dalam persiapan kuliah. Kau berkati dalam nama Yesus. Istri kami juga kau berkati. Jadi penolong buat kami, jadi istri Tuhan. Yang takut akan Tuhan, hamba beribadah bisa mengasihi istri kami dan anak kami. Berkati pekerjaan usaha istri kami. Dalam nama Yesus. Pimpin kami selalu. Berdoa buat Susita ini juga kau dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus pimpin kami semua.
sakit Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Kalau engkau sekarang sedang takut, sedang gentar, ingat Tuhan Yesus tidak pernah meninggal engkau. Engkau tinggal saja. Kalau engkau menjadi istri, mari datang kepada suami. Kalau engkau tidak pernah ngobrol lagi, tidak pernah ngomong lagi, datang pada suami, minta maaf. Minta maaf dalam nama Yesus. Begitu juga suami. Kalau sekarang sudah tidak bertanya lagi dengan istri, mari suami datang, istri kasihlah istrimu. Minta ampun. Anak juga kalau sudah mulai tidak menghormati ayah ibu, mari datang pada ayah ibumu, hormati dalam nama Yesus. Ada kuasa. Karena kuasa Allah tersalur mulai ketika kau menyaksikan firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam dan demi nama Yesus, mari semua yang siap melakukan firman Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.